Ini buat kita semua ya. Nanti pulang dari sini, tolong baca Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Paling kiri sebelah bawah. Saya masuk bagian terakhir untuk menjelaskan ayat ini. Khitan. Saya boleh duduk? Wah, alhamdulillah. Bismillah. Enak juga duduk ya, Masya Allah. Baik, lihat baik-baik. Fokus ini. Khitan. Apa itu khitan, Pak? Maaf, saya tanya Bapak, Bu ya. Baik. Apa itu khitan? Disunat. Apa itu sunat? Khitan. Apa itu khitan? Sunat. Ya, baik. Alhamdulillah. Ayo kita lihat hadisnya. Lihat baik-baik ya, Bu ya, Pak ya. Awas, hati-hati, awas. Nanti setiap orang tua yang mengkhitan anaknya akan mempertanggungjawabkan hasil khitannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Al-fitratu khamsun. Fitrah yang melekat pada manusia itu ada 5. Ketika pertama disebutkan, saya fokus pada satu ini saja. Al-khitan. Satu khitan. Nabi tidak menyebut khitan dengan potong. Tapi Nabi menyebut khitan dengan fitrah. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa hadis, apa itu khitan? Khitan itu bagian dari fitrah. Nah sekarang persoalannya, apa itu fitrah? Ini poinnya. Quran surah ke-30 ayat 30, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat baik-baik. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu pada seluruh ketentuan syariat dengan kafah, dengan benar. Maka orang-orang yang mengerjakan tuntunan agamanya dengan baik, itulah fitrah yang melekat dalam kehidupannya. Pertama, mohon maaf, ketika Quran menyebutkan fitrah, pertama, fitrah disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mau menunaikan tuntunan dalam syariat agamanya. Jadi ketika seseorang dikhitan, mohon izin ya, orang tuanya kemudian membuat syariat untuk menerapkan syariat khitan, dipotong kemudian bagian yang melekat pada tubuhnya, itu bukan sekedar potong. Karena kalau cuma dipotong, saya sampaikan ya, di Amerika saja sekarang, itu khitan, sunat, itu sudah menjadi ketentuan dalam hukum sekarang. Jadi bayi yang baru lahir di Amerika sekarang, itu wajib diberikan ASI, kalau laki-laki harus disunat Pak. Bu. Jadi yang punya teorinya kita, yang praktekkan orang Amerika. Orang Amerika jadi sunat, masa orang Indonesia nggak disunat? Orang Amerika maju, peradaban luar biasa, banyak penemuan, mereka disunat. Antum di Indonesia muslim gak sunat, ketinggalan antum. Tapi kalau cuma dipotong gak ada bedanya, orang Indonesia disunat, Amerika disunat, gak ada bedanya. Apa bedanya sunat kita dengan sunat yang lain? Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Orang yang sudah disunat itu artinya orang yang bertekad dengan sunatnya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika orang tua membuat kemudian seperti ini, acara walimatul khitan, walimah untuk khitan. Itu bukan sekadar menampilkan pada jamaah bahwa anak saya sudah dikhitan. Ketika anaknya sudah dikhitan, dia ingin menunjukkan pada teman-temannya, mulai hari ini muncul tugas dari Allah kepada saya selaku orang tua untuk mendidik anak saya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Ustadz Asep Holis dengan istri tercintanya Ibu Endang misalnya, mohon maaf, anaknya sudah dikhitan, bahkan 2 bukan cuma 1, 2. Itu tandanya keduanya sudah ingin menunjukkan pada kita semua, mulai hari ini ada tugas kewajiban dari Allah bagi keduanya untuk membuat anaknya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, maaf ya. Maaf. Kami di Bekasi, home base kami di Bekasi, itu setiap anak-anak yang sudah dikhitan, kita arahkan pada orang tuanya untuk mendekat kepada masjid, ke masjid. Saya mau bagi sebentar Bu ya, singkat saja. Sekarang ada kisaran 100 anak setiap hari Pak, Bu. Usia 4 sampai 6 tahun kurang lebih rata-rata. Itu begitu azan belum berkumandang, maghrib 30 menit sebelum azan, itu sudah ke masjid Pak. Apa yang mereka kerjakan? Sholat berjamaah. Setelah itu menghafal Quran. Selesai menghafal Quran, mereka sholat isya berjamaah. Selesai isya berjamaah, mengulang lagi hafalan Qurannya. 8:30 baru pulang dari rumah. Anak usia 4-6 tahun. Saya mau tunjukkan ya, ada anak baru dikhitan usia 4 sampai 6 tahun. Maghrib bisa jamaah di masjid. Sebelum azan sudah di masjid. Salat berjamaah.
menghafal Quran. Di antara mereka ada yang sudah khatam Al-Quran. Kemudian isyanya berjamaah, murajaah lagi, ulang 8:30. Maaf, mereka belum baligh, mereka belum taklif. Kalaupun meninggal, belum ada hisab dari taklifnya kepada mereka. Anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sudah dikhitan sudah sejak lama. Pertanyaan saya, sudah sedekat apa Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai mohon maaf anak kecil yang baru dikhitan sudah dekat dengan Allah. Anda yang sudah lama dikhitan justru jauh dari Allah. Maka dalam momentum kesempatan siang ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungi Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai ayat 37-nya. Saya cukupkan, lihat baik-baik. Bapak ibu kenal Maryam? Siti Maryam kenal? Kenal di mana Bu? Masya Allah. Mana Ustadz Asep? Ustadz Asep cuman ada di Al-Karim jamaahnya yang kenal dengan Siti Maryam. Saya sepanjang berdakwah belum pernah ada orang yang kenal dengan Siti Maryam. Di sini kenal. Alhamdulillah. Pak Wakil Wali, cuman di Lampung di Masjid Ad-Du'a ada jamaah yang kenal dengan Fir'aun. Luar biasa. Kenal Fir'aun? Kenal Ustadz. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Taib, ibu sekalian, lihat baik-baik. Maryam anaknya siapa? Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Lihat baik-baik ya, pertanyaan saya. Solehah mana Maryam atau ibunya Hannah? Sudah begini, waktu kita singkat. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Ya. Malaikat ditanya Quran surah 2 ayat 30 wallahu a'lam. Sahabat ditanya wallahu a'lam. Ini ibu, malaikat bukan, sahabat bukan, tahu semua. Luar biasa. Maryam tahu, Firaun tahu. Masya Allah. Lihat, soleh mana Maryam dengan ibunya? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, paling gampang soleh Maryam. Kenapa bisa soleh Maryam? Lihat perbandingannya. Ibunya Maryam tidak disebutkan namanya di Quran. Hanya disebutkan wamra'atu Imran. Imra'atu Imran, istrinya Imran. Maryam disebutkan namanya di Quran. Bahkan dijadikan nama surah ke-19. Di Quran tidak ada surah namanya Hannah. Tapi di Quran ada surah namanya Maryam. 2. Ibunya Maryam melahirkan Maryam, nikah dulu, ngandung, baru lahir Maryam. Maryam gak nikah, lahir anak. Silahkan cek. Cuman Maryam yang ketika bisa melahirkan anaknya Isa namanya, itu tanpa disentuh laki-laki seorang pun. Sebentar Pak ya, saya fokus ke ibu-ibu dulu nih. Lihat Bu bahasa Qurannya. Bahasa Qurannya walam yamsasni bashar. Saya bisa mengandung melahirkan Isa tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan melahirkan tanpa bapak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun. Jadi kalau ada yang lahiran tanpa bapak itu banyak. Tapi kalau yang lahir tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam. Makanya di Quran disebutkan Maryam dengan bintinya. Lihat kalimatnya. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam binti Imran. Ada kaidah dalam ilmu tafsir. Kalau ada seorang disebutkan namanya di Quran. Plus dengan bintinya. Ada kejadiannya. Itu menunjukkan kejadian dimaksud. Hanya akan terjadi pada orang itu. Tidak akan terjadi pada orang lain lagi. Makanya disebutkan Maryam binti Imran. Supaya tidak ada yang ngaku-ngaku ke depan di kemudian hari. Saya juga Maryam. Bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Binti siapa kamu? Binti Asep. Bukan. Ini Maryam binti Imran. Ya, bukan yang lainnya. Maaf ya, Ustaz Asep. Kembalikan. Lihat sini baik-baik. Maryam lebih baik daripada ibunya. Sekarang lihat. Maryam melahirkan siapa? Isa. Isa Nabi bukan. Rasul bukan. Maryam Nabi bukan. Bukan, Rasul bukan. Perhatikan. Ketika Imran dengan Hannah melahirkan Maryam, Maryam lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Ketika Maryam melahirkan Isa, Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Jadi ada pesan dalam Al-Quran. Kalau anak Anda sudah dikhitan, sudah diakikah, maka tolong didik anak itu supaya lebih baik daripada ayahanda dan ibundanya plus kakek neneknya. Kenapa? Karena zaman yang akan dilalui oleh anak cucu kita itu lebih maju, lebih modern, lebih banyak tantangan dibandingkan dengan kedua orang tua dan kakek neneknya. Tantangan kita di masa lalu Bu dan Bapak yang sudah jadi kakek itu jauh lebih besar tantangan sekarang dibandingkan dulu. Tantangan camat masa lalu menjadi tantangan wali kota sekarang. Tantangan wali kota dulu menjadi tantangan gubernur sekarang. Tantangan gubernur dulu jadi tantangan presiden sekarang. Jadi setiap anak menghadapi masanya akan lebih hebat dibandingkan masa orang tuanya dulu. Karena itulah mohon maaf
ketika Maryam jadi seorang mulia, Isa jadi seorang mulia, itu tidak ujug-ujug menjadi perempuan dan laki-laki mulia. Lihat ayatnya, bagaimana kedua orang tuanya berdoa untuk Maryam sejak dalam kandungan. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni, sejak dalam perut ibundanya. Makanya mohon izin ya Ustadz Asep, kalau ada rencana yang keempat nanti kalau sudah nyambung, alhamdulillah bersamaan dengan azan, dan kalimat ini insyaallah benar kalau azan dikumandangkan. Sunnah pertama berdoa. Yang kedua, carikan guru yang baik seperti Maryam mendapatkan guru Nabi Zakaria. Yang ketiga, cari sekolah yang baik seperti Maryam dipersiapkan mihrab, tempat belajar yang baik. Kalau dia punya tempat yang baik, gaul dengan orang-orang baik, punya guru yang baik, punya orang tua yang baik, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi sesuatu di masa depan dengan yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Berakhir bersamaan dengan adzan asar berkumandang, dan ada kalimat sampai kepada kita. Jika kalimat disampaikan dengan iringan azan, maka di antara kalimat itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan jika diamalkan dalam kehidupan kita.